Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 14. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai indikator asam basa alami, di mana dengan tujuan adalah untuk memilih bahan alam, yaitu bunga, yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa secara alami. Dengan alat-alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu di mana terdapat 10 gelas aqua yang masing-masing adalah 5 gelas aqua berisi cuka dan 5 gelas aqua berisi air sabun. Kemudian 2 mangkok sendok besi, kemudian bunga. Terdapat 4 macam bunga dan juga 1 kunyit. Di sini saya menggunakan beberapa warna macam bunga. Orang sini menyebutnya sebagai bunga kertas, di mana ini berwarna kuning, berwarna ungu, berwarna orange, dan berwarna merah, dan juga kunyit. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama, taruh bunga di dalam mangkok. Kita ambil bunga yang warna ini. Kita taruh bunga di dalam mangkok. Tambah sedikit air, kemudian kita haluskan bunganya. Setelah halus, kita peras airnya. Kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air cuka dan juga gelas yang berisi air sabun. Setelah itu, kita amati perubahan warna yang ada di dalam cuka dan juga dalam air sabun. Nah, dari perasan bunga kertas berwarna orange ini dapat merubah asam pada cuka dan juga basa pada air sabun seperti ini, di mana warna cuka berubah menjadi keoranan dan warna air sabun berubah menjadi kuning kehijauan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga kertas berwarna orange ini dapat menjadi indikator asam basa secara alami. Dan sekarang kita gunakan percobaan yang kedua, yaitu berupa bunga kertas berwarna merah. Caranya sama, yaitu kita rontokkan dulu kelopak bunganya. Kemudian tambahkan sedikit air supaya memudahkan kita dalam menghaluskannya, dan kita haluskan. Nah, setelah itu kita peras air yang ada pada bunga ini dan kita masukkan kepada air basa berupa sunlight dan juga air asam berupa cuka.
Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi pada air, sabun, dan juga pada cuka. Dan dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa bunga kertas berwarna merah dapat digunakan sebagai indikator asam basa secara alami karena dapat berubah warna pada cuka dan juga dapat berubah warna pada sunlight, di mana cuka sebagai asam dan air sunlight atau air sabun ini sebagai basa. Dan sekarang kita lakukan pada percobaan yang ketiga, yaitu berupa bunga kertas berwarna orange dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bunga kertas berwarna orange juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa secara alami karena bisa merubah warna pada air cuka yang bersifat asam dan juga dapat berubah warna pada air sabun yang bersifat basa. Dan sekarang kita gunakan bunga kertas yang berwarna pink atau merah muda sebagai indikator asam basa dengan cara yang sama dengan sebelumnya.
kita ambil ekstraknya. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi pada larutan asam cuka dan juga larutan basa air sabun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga kertas berwarna pink juga bisa digunakan sebagai indikator alami asam basa. Masukkan kunyit ke dalam mangkok, kemudian beri sedikit air dan kita haluskan. Centuk ya. Setelah kunyit halus, kita peras airnya. Kita masukkan ke dalam larutan cuka dan juga larutan air sabun. Caranya sama sesuai dengan yang sudah kita lakukan pada percobaan sebelumnya. Dan berikut adalah hasil dari percobaan menggunakan kunyit, di mana kunyit dapat merubah warna pada larutan air sabun dan juga dapat merubah warna pada larutan cuka. Dan berikut adalah hasil dari semua pengujian indikator alami menggunakan berbagai macam bunga dan juga kunyit, di mana dari semua indikator dapat merubah air cuka dan juga dapat merubah air sabun. Berikut adalah perubahan warnanya. Dan langkah yang terakhir adalah dari semua pengujian ini kita catat hasil perubahan warna yang terjadi pada lembar jawaban hasil pengamatan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.